sorry saya ngomong sebenarnya agak setengah hati waktu itu, takut tersinggung. Tapi kebenaran adalah kebenaran yang harus disampaikan. Jadi saya ngomong dengan Pak Edo gini, Pak maaf ya Pak ya, kalau bagi saya proposal itu untuk pekerjaan Tuhan kayaknya enggak deh. Pak Edo ingat ya, 8 hari yang lalu ya, posisinya hujan-hujan. Wow, kita berkat hujan ya. Kita hujan-hujanan pulangnya saya agak haci-haci. Dapat berkat tentang survei tempat ini. Jadi saya bilang kayaknya untuk proposal tidak deh Pak. Karena apa? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan itu terjadi. Esther. Sampai saatnya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Tuhan kita jadi. Saudara, saya dapat tema itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Betul ya, berakar, bertumbuh dan berbuah. Kenapa saya bisa dapat tema ini? Hati saya ini belakangan galau, saudara. Saya melihat pekerjaan Tuhan. Saya melihat pendeta yang ngomong pendeta ya. Saya bilang pendeta bukan hamba Tuhan. Jadi kalau nama pendeta itu saya, sorry maaf ya Pak ya. Pendeta yang benar yang brengsek. Serius. Jadi kalau pendeta lebih baik disebut hamba Tuhan. Karena pendeta itu banyak yang nyasar, saudara. Belum lama saya ditelepon oleh saya bingung di tahun ini. Saya ditawari 2 kali untuk menggembalakan sidang. Yang satu itu di daerah Tangerang sana, nggak usah sebut merek nama gereja, saudara. Cimeli udah ada tempatnya, udah ada jemaatnya, alat musik lengkap. Cimeli punya tim, tinggal Cimeli gembalakan. Saya memang tahu panggilan saya bukan penggembalaan. Kalau saya penggembalaan, saya akan jadi kambing semua jemaat saya. Coba saudara bayangkan, saya harus pelayanan misi, saya harus keluar. Karena saya harus ngedobrak. Jemaat kalau yang baper-baper sama saya pada tewas Pak. Karena saya tidak bisa penggembalaan. Saya tahu panggilan saya tolak waktu itu. Dan yang terakhir adalah salah dekat rumah, saudara. Dekat rumah nggak jauh dari rumah. Ditawari untuk menggembalakan. Karena apa? Ada masalah. Saya melihat banyaknya orang yang menamakan diri pendeta, banyak orang yang menamakan diri gembala, hidupnya brengsek. Serius. Teman saya kecewa dengan gembalanya. Salah satu gereja besar, dari saudara followersnya di YouTube. Gua nggak mau pelayanan, saya nggak tahu kenapa saya tergerak untuk menghubungi dia, padahal bertahun-tahun udah nggak ketemu dia. Belum kita ketemuan nih, kok seperti ada sesuatu sih malu. Saya juga nggak tahu apa sama dia. Kita ketemu di Alam Sutra. Jadi waktu ketemu di sana, gue juga nggak ngerti apa yang mau ngomong sama lu. Tapi gue merasa ada sesuatu sama lu. Ternyata dia sudah vakum dari pelayanan. Dia seorang pemain drum di gereja, kerjanya gede, ibadahnya 6 kali. Dia bilang, Mel, lu bayangin, abis khotbah masuk dengan sekretarisnya ke ruangan kantor dan tanda kutip dipergoki, dan dia kecewa. Saudara, saat kita nih nggak berakar, bertumbuh dan berbuah, gampang kecewa. Jadi saya ngeliat, wow, itu just satu kasus ya saudara, pendeta besar jatuh di luar negeri sana. Pendeta-pendeta yang khotbahnya didengerin sama pendeta-pendeta besar di Indonesia mengundurkan diri karena apa? Kasus pelecehan seksual. Ada pendeta besar juga yang ditelanjangi karena apa? Ternyata penyembuhan palsu udah disetting. Saudara, kalau saat ini saya katakan jemaat tidak berakar, bertumbuh dan berbuah dengan benar, siap-siap. Kapling kita selanjutnya udah hidup susah di kampung Melayu ya. Nanti kehidupan selanjutnya akan lebih susah kalau kita masuk neraka. Bener nggak? Mendingan susah di bumi apa nanti di kehidupan kekal? Makanya harus diperbaiki di sini. Yuk kita akan buka bersama-sama dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Saya minta semua saudara untuk bangkit berdiri dan membaca dengan suara keras karena saya percaya banget, saya imani kalau firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kita. Kita baca dengan suara keras bersama-sama, kita akan baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Saya naik di kelihatan ini. Sudah dapat semua? Kita dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Hendaklah kamu berlangkah yang dibangun di atasnya. Hendaklah kamu berlangkah batu bara iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hati melimpah dengan syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia
syukur. Saya ganti kata kamu dengan jemaat kebun mangga. Kebun apa kebun sih sini? Kebun ya? Oh, jemaat GBI kebun mangga. Hendaklah jemaat GBI kebun mangga berakar di dalam dia. Dianya saya ganti dengan Yesus. Hendaklah jemaat GBI kebun mangga berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, saya dengan teman saya ini, ada yang teman kecil ya saudara, dan saya tahu dia drummer terkenal karena dia guru drum di sekolah musik terkenal. Jadi waktu pas dia bilang, gua kecewa Mel, asli gua kecewa, ini pendeta nggak sesuai kelakuannya. Oke, saya coba berdoa buat dia, bro, baliklah, lu balik melayani Tuhan, jangan di gereja lain kalau memang lu nggak merasa bertumbuh di situ. Jangan pernah simpen talenta lu, nggak apa-apa. Gua bisa kok ngajarin orang-orang yang untuk main drum di gereja-gereja yang gua anggap sebagai pelayanan. Jangan seperti itu. Kalau memang dulu pelayanan, cari gereja-gereja lain. Biasanya nih saudara, kalau pemain musik di gereja gede, PK-nya gede. Betul nggak Bapak? Iya. Betul kan? Untungnya di sini Bapak Jahitan pemain musiknya Chandro. Ya kan? Nggak perlu PK anak sendiri. Kalau dia perlu PK, coret dari kakak. Betul kan? Iya kan? Tapi saudara, PK-nya luar biasa ternyata. Kalau dari gereja gede. Dan saya baru tahu kalau ternyata sekarang PK itu tidak pakai amplop Pak. Dulu Bapak pakai amplop Pak ya. Terus sekarang pakai apa Pak? Oh langsung. Saya tahu saudara, ternyata gereja-gereja besar sistem transfer. Saya baru tahu karena saya nggak terima PK. Dan gereja besar nggak pernah undang saya, jadi saya nggak tahu. Saya baru tahu ternyata untuk PK-nya itu sistem transfer. Jadi ada pemain musik, saya katakan, kita nggak tahu ke depannya nanti di gereja ini mau jadi kayak kemana Tuhan bawa. Mungkin di tengah-tengah kita nanti akan ada yang jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mungkin pemain musik saya nggak tahu. Mungkin nanti kok akan jago dan dipanggil gereja. Saudara, banyak pemain musik yang pilih main di gereja yang PK-nya lebih gede. Kocek kok ya bener, pernah kok ngalamin kok. Kok kalah ya namanya ya. Ya, banyak pemain musik, kenapa nggak main di situ? Ya mana PK-nya lebih gede, boleh di sini cuma bocah. Kelasnya dadak bocah, saudara saya kasih tahu ya. Karena tim saya itu anak-anak pemain musik pada suka terima PK. Jadi mereka suka bilang, ih dapat PK, di situ berapa? Bocah, di sana berapa? Oh iya. Kalau daerah Pakan 300 saudara. Saya bilang sekarang, kok seperti bisnis dalam pelayanan? Kalau kita berakar di dalam Tuhan, Yesus waktu dia melayani Tuhan, waktu dia itu Tuhan, dia turun melayani untuk menyelamatkan kita. Ngarepin PK enggak? Enggak ada PK. Dia melayani itu Pak. Yang namanya melayani itu memberi. Tuhan ajar saya dalam pelayanan itu bukan kamu nerima dari gereja, tapi waktunya kamu memberi. Dalam pelayanan saya terapkan itu saudara, karena apa? Saya utang terlalu banyak sama Tuhan. Bisa bayar pakai apa? Pak Panjaitan, Bapak pasti merasa saat ini Tuhan lebih berkati Bapak dibandingkan waktu dulu zaman masih kecil ya Pak ya. Betul, karena kelihatan tambah subur nih Bapak nih. Banyak, ya kan? Tapi jadi gembala itu susah juga saudara. Kalau dibilang begini, itu hamba Tuhan cari puasa dia, makanya begitu gede. Ada waktu cuma begitu. Jangan, tidak boleh menghakimi gembala. Kita berakar dengan benar di dalam Tuhan. Berakar itu berarti kita harus tertanam, betul nggak saudara? Saudara nggak bisa berakar kalau saudara tidak ditanam di dalam, bisa dikatakan pot ya, tanah. Mungkin ada yang langsung di tanah, ada yang di pot dulu. Tertanam di satu tempat, tidak bisa. Hari Senin tertanam di sini, hari Rabu di sana, hari ini di sana pindah-pindah, mati saudara. Berarti saudara harus cari gereja yang sehat. Puji Tuhan, tadi saya dengar Pak Panjaitan bilang, gereja ini adalah milik kalian orang-orang kebun mangga. Ini gereja kalian. Chandro, validasi loh Chandro di hadapan banyak. Besok-besok jangan tutup menuntut, karena saya pernah menyaksikan waktu orang tuanya meninggal, anaknya mau jual gerejanya, ribut sampai ke pengadilan. Halo, ya sekarang bisa ngomong. Masalah duit biasanya bisa berubah orang. Tapi kalau kita berakar dengan benar di dalam Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Saya bersyukur sama Tuhan Pak Panjaitan bisa
ibaratnya kalau orang saudara kita bilang wakafkan, betul ya Pak ya? Wakafkan tempat ini untuk pelebaran. Saudara, saya suka melayani di sini. Ternyata deket ya kemarin waktu kita survei baseline itu ternyata deket ya. Ternyata deket sekali. Memang waktu gereja ini awal dibangun santer diomongin. Karena orang-orang, saya banyak kenal pendeta, saya banyak kenal hamba Tuhan. Pak Panjaitan itu tidak punya hati. Bukan tidak punya hati zombie dong Pak. Karena apa? Sudah ada gereja di situ, dia bangun gereja lagi. Ternyata ada 2 gereja dekat sini ya. Banyak. Hah? 4, 3. Satu Kristus Yesus. Oke, ayo. Ya, di Kebun Dalam. Oh, saya tidak tahu. Dekat 3 lah, dekat 3. Ya, 3 yang dekat sini. Yang dekat sini, yang saya tahu 2. Ya kan? Katanya jemaat sini pindah ke sini, jemaat sini pindah ke sini. Halo, saya mau bilang, jemaat kalian itu jemaat bukan punya Pak Panjaitan. Jiwa kita adalah milik Tuhan. Saat kita berakar di dalam Tuhan, maka jangan pernah kenakan merek. Benar Pak yang Pak Panjaitan bilang. Jangan bilang, saya jemaatnya Pak Panjaitan. Dan kepada saya Pak Panjaitan. Tapi kita adalah jemaat, jiwa-jiwa kita itu punya Tuhan. Jadi saya sangat agak-agak gimana dengan gembala yang bilang, itu kan jiwanya kami. Kenapa pindah ke gereja itu gembala tidak konfirmasi ke kami, padahal gembala itu kenal baik dengan kami. Banyak saudara gembala yang begitu ngomong sama saya. Saya cuma dalam hati, halo, kapan lu beli itu jiwa? Digaji kayaknya. Hah? Digaji. Siapa yang digaji Pak? Saudara tahu, gaji untuk full timer di gereja itu lebih besar dari UMR. Betul. Ruth pernah terima gaji Ruth? Enggak. Gembala-gembala yang ngomong sama saya saudara. Karena saya nggak pernah gaji. Tim saya itu mereka harus berkorban, bukannya saya gaji. Jadi nggak ada yang namanya PK. Jadi kalau kita nggak berakar di dalam Tuhan saudara, ngaco hidup kita, ngaco dalam pikiran Tuhan. Kenapa kita harus berakar di dalam Tuhan saudara? Gimana sih cara kita berakar dalam Tuhan? Selain kita tertanam di satu gereja, kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Membangun hubungan sama Tuhan itu caranya gimana sih? Ini ayat yang semalam saya bawa ini di Duta nih. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Yuk cepat yuk, ada yang bisa baca nggak? Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, selain kita tertanam di dalam satu gereja, dalam satu wadah, ini bisa kita katakan ponten di tanahnya nih, gereja ini. Tapi saudara harus sadar, ini hanya gedung. Gereja sesungguhnya itu siapa? Kita gereja sesungguhnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita gereja sesungguhnya. Dan bagaimana orang bisa tahu kita gereja sesungguhnya? Melalui hidup kita saudara. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa berakar dalam Tuhan? Bangun hubungan, itu penting banget saudara. Selain kita tertanam, kita harus bangun hubungan. Harus bangun hubungan dengan cara apa? Disirami firman, harus ada pupuk yang masuk. Caranya disirami firman kan, kalau cuma ibadah di sini berapa kali Pak sebulan, seminggu? Hanya 2 kali, dan itu pun paling hanya 2 jam ya. Betul ya, firman Tuhannya paling nggak sampai 1 jam. Betul kan? Tuhan kasih kita waktu seminggu itu 7 hari kali 24 jam. Kalau disirami firmannya hanya ya 45 menit kali 2 90 menit. Dan habis itu kita nggak mikirin firman itu lagi, nggak akan bertumbuh saudara. Hidupku sehari-hari harus berakar di dalam Tuhan. Melekat ke Tuhan. Pagi hari mulai dengan apa? Mulai dengan doa saudara. Bangun tidur tuh mulai dengan doa. Jangan bangun tidur buru-buru nyariin HP. Apakah ada notif masuk? Seringkali kita lebih mendahulukan HP dibandingkan kita nyapa Tuhan. Padahal Tuhan udah lindungi kita sepanjang malam loh saudara. Saudara tahu nggak? Banyak orang yang apa sih bahasa orang sini ya? Yang kalau tidur itu ketindisan itu apa sih? Yang sepertinya dikejar-kejar setan, apa mimpi serem terus mau bangun nggak bisa, apa tuh? Rep-repan. Banyak orang yang begitu dan banyak orang yang meninggal karena itu serangan jantung. Jantungnya nggak kuat. Nah saudara, Tuhan menjaga kita sepanjang
Kenapa kita lebih mendahulukan handphone kita, yang handphone itu gak mungkin hilang. Sapa Tuhan dulu. Kalau kau mau berakar di dalam Tuhan, sapa Tuhan dulu. Minta pimpinan Tuhan sepanjang hari, minta penyertaan Tuhan sepanjang hari. Terus selain kita bangun hubungan sama Tuhan, kita harus menjadi serupa. Kita menjadi serupa. Pohon, kalau ini tanam pohon mangga, ini kebun mangga. Kalau tahu-tahu buatnya duren, berarti dunia udah terbalik, Pak, betul nggak? Saya bukan bilang ajaib, itu dunia terbalik. Iya kan? Nggak ada ceritanya pohon mangga tumbuhnya duren. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita bilang kita berakar di dalam Tuhan, tapi kelakuan kita bukan kayak Tuhan, kayak anak hantu. Tuhan dibalik aja tinggal Tuhan. Sekarang kalau kehidupanmu kayak anak hantu, terus ngaku-ngaku kamu Tuhan, anak Tuhan, itu bullshit, omong kosong. Dan dunia akan menertawakan kita. Kenapa? Kita akan disebut orang-orang munafik. Orang-orang munafik, munafik lo. Cuma hari Minggu doang lo kayak malaikat kelas suci yang baru saat pelayanan. Iya kan? Seringkali dikira kalau di atas mimpi nih saudara. Malaikat kadang-kadang kalah suci sama kita. Kita yang merasa sendiri ada kesombongan. Hati-hati dengan pelayanan Tuhan. Mungkin saat ini masih kecil ya, jemaatnya masih sedikit. Saat jemaat udah ratusan kamu mungkin ditunjuk menjadi WL untuk KKR. Jangan dengan karena suara saya bagus, karena permainan musik saya keren. Jangan pernah dalam pelayanan kalian merasa kalian serba bisa. Minta penyertaan Tuhan. Sekalipun udah jago, minta urapan Tuhan. Agar melalui pelayananmu ada jiwa-jiwa yang datang sama Tuhan. Amin. Selain kita harus berakar, kita harus bertumbuh. Kita lanjut di dalam Filipi pasal 2 ke yang ke-6 dan ke-8. Ada yang bisa membacakan? Baca dengan suara yang keras. Saya bacain deh, biar cepat. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini kita melihat, saudara, bahwa Yesus mengajarkan kita mengosongkan diri. Dia itu Tuhan, loh, saudara. Dia itu Tuhan, dia Raja. Zona nyaman. Dia mau ngapa-ngapain di sorga, itu udah punya dia. Kenapa dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita? Kenapa, saudara? Karena dia sayang. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena awal penciptaan manusia diciptakan bukan untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi karena si Hawa. Makanya saya bilang perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan lelaki. Dan laki-laki jangan tersinggung ya, Alkitab yang bilang. Karena perempuan dibilang penolong, berarti lelaki lebih lemah dong, benar nggak? Ya. Karena kalian laki-laki ditolong oleh perempuan, tapi banyak perempuan itu bukan jadi penolong, jadi perongrong. Awas tertawa, ternyata dalam hati itu gue tuh. Gimana sih perempuan perongrong itu? Saudara, sering kali kita tidak bisa menghargai suami kita. Padahal di Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa suami adalah kepala. Seringkali kita ambil alih, kita yang jadi kepala, suami jadi kaki. Karena ngerasa kita lebih jago dibandingkan lelaki. Itu perempuan tuh, superior. Hawa kenapa bisa gitu? Hawa tuh yang dulu yang bikin semua jatuh dalam dosa, bukannya laki-laki tuh. Jadi perempuan sadar diri. Saat engkau mulai melangkahi otoritas suamimu, sadar diri, kita mulai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Sabel dong. Sabel. Bagaimana? Sabel. Oh, Isabel. Nanti bahas Isabel ayat Pak. Jadi perempuan kita harus bertumbuh ke arah Kristus, dan lelaki juga. Kadang-kadang lelaki itu udah males. Cintanya itu hanya di awal aja. Cinta, betul. Bapak pernah jadi pelakunya, Pak? Betul, karena dikatakan loh. Kadang-kadang saya ketemu dengan seorang yang sebenarnya saya nggak pernah terima konseling dari laki-laki. Cuman karena ini teman dari kecil, dia bilang gini, Mel, lo tahu, padahal orang kaya juga. Orang kaya, itu nggak kurang. Saat anak-anak udah berangkat sekolah, Mel, gue cuma berdua sama dia. Karena dia buka tokonya itu di daerah Glodok sana. Jadi bukanya jam 10, jadi dia bilang pagi-pagi itu, dia bilang gue berangkat sama 10 dari rumah.
cuma berdua doang sama dia, pembantu keluar. Terus toto dia nyanyi, Mel katanya, nyanyi di belakang di dapur, nyanyinya memuji Tuhan katanya. Gue ngerasa tuh perempuan munafik banget, gue merinding Mel kayak ada setan kata dia. Wow, kenapa bisa seperti itu? Cintanya berubah. Jadi suami-suami dan istri-istri, periksa hatimu saat ini. Apakah tanpa kita ngomong, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati. Kalau saat kita bilang kita mau bertumbuh ke arah Kristus, harus ada kasih yang tulus. Saudara, kenapa akun medsos saya private, saya jaga banget? Karena ternyata banyak lelaki brengsek, saudara. Betul? Betul. Hamba Tuhan, ya kan bukan hamba Tuhan, pendeta yang menamakan dirinya nabi, tumpah orang jatuh lupu, orang jatuh lupu, bisa bodoh saya, saudara. Serius, ini kejadian. Saya pernah dikirimi lagu, saya nggak tahu itu lagu apa. Saya buka linknya, link YouTube, saudara. Itu lagu dunia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Wow, saya tidak tahu lagu ini. Saudara tahu waktu itu anak-anak youth di rumah saya lagi ngumpul, mereka lebih dari 10 anak. Karena volumenya saya perkeras, saya pengen tahu ini dia kirim linknya apa sih, saya nggak ngerti gitu. Dia kirim lagu itu dan dia bilang, Mel, sejak saya melihat kamu saya jatuh cinta sama kamu. Nah, saya bilang ini orang perlu dibaptis ulang. 30 menit kan Pak, pakai Bible dari situ. Iya, bener. Biar otaknya tuh dicuci gitu loh. Tuhan harusnya dikuasai oleh terang firman Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus. Jadi para bapak-bapak bertobat Pak. Saya nggak tahu kata bapak-bapak ini bertobat. Saya bertobat atau belum? Karena saya lihat banyak orang yang bilang bertobat, banyak orang pelayan Tuhan, mulutnya belum bertobat. Mungkin saya pikir gini, kayaknya waktu dibaptis tuh bibirnya dengan air. Hanya begitu. Kalau bapak-bapak nih, yang ibaratnya matanya masih belum bertobat, kemana-mana masih nggak boleh. Saya pernah, saudara, lucu juga melihatnya. Padahal ada istrinya, istri cantik sebelah. Tahu-tahu ada anak muda, saudara, contohnya pendek di mall. Ya memang zaman sekarang ya, kayak nggak punya duit gitu, beli baju gitu, bahannya kurang. Ya tapi kita nggak bisa larang orang berpakaian seperti apa. Tugas kita adalah jaga hati kita. Saat kita bertumbuh ke arah Kristus, nggak mungkin di mata ngikutin ngeliatin yang begituan. Itu istrinya, saudara, lagi digandeng langsung dilepas aja. Saya ngeliatin ketawa saya. Jadi bapak-bapak yang suka ke mall, belajar mengenakan kacamata kuda. Lempeng terus ya. Di sini ada kuda nggak? Tahu kan kacamata kuda? Dia tidak bisa menengok ke kanan dan ke kiri. Lurus kepada Kristus. Saat engkau berakar dalam Tuhan dan engkau bertumbuh ke arah Kristus, maka menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati, saudara. Bicara berbuah. Kalau buah itu pohon mangga, misalkan kita bicara kebun mangga lagi kan, pohon mangga. Apakah pohon itu yang menikmati buahnya? Pohon itu dinikmati oleh yang menanamnya, orang-orang tetangganya, siapapun. Mungkin kalau di hutan-hutan kan ada yang tumbuh, siapa aja yang lewat bisa petik. Iya kan? Bukan dinikmati oleh diri sendiri, saudara. Jadi bicara bertumbuh di sini bukan bicara tentang menghasilkan buah. Sering kali gitu. Saya bilang orang-orang yang mungkin dari background ekonomi lemah, terus berdoa, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong berkati aku. Saat Tuhan udah berkati dan engkau jadi orang yang pelit, saya bilang itu bukan berbuah. Saya nggak tahu apakah yang nyumbang ini anak Tuhan atau bukan. Anak Tuhan, dia berbuah. Nah, saudara, saya bersaksi tentang satu gereja. Gereja ini saya ingat kejadian ini tahun 2001. Berarti udah berapa tuh, 20 sekian tahun yang lalu. Waktu itu uang 1,7 M itu masih besar banget, saudara. Ada salah satu gereja yang membangun, dan memang jemaatnya orang-orang kaya. Jadi 1,7 M, jemaatnya semua komplain karena waktu itu rumah masih harga 30-40 juta untuk rumah tipe-tipe 21. Terus apa yang terjadi? Jemaat komplain terlalu besar untuk pembangunan yang seperti itu. Jemaat nabur dan terhenti
Waktu itu sudah pasang atap, lantai 1 sudah beres untuk parkiran, lantai 2 tidak bisa dilanjutkan karena sudah tidak ada dana. Karena sudah tidak ada dana, apa yang terjadi? Gembalanya mengambil keputusan, jemaatnya udah gak ada yang mau ini. Karena bilang ini, pendeta ngada-ngada. Kalau zaman sekarang orang bilang ngadi-ngadi itu terlalu gede duit, masa segitu? Padahal saya tahu bahwa jemaat itu kaya-kaya, punya apartemen di Australia, sarang burung walet penghasilannya. Ibaratnya dia tidur itu walet ngiler jadi duit, iya kan? Dia nggak tahu itu walet datang, siapa yang datangin. Saudara tahu, gembalanya mengambil keputusan berpuasa 3 hari 3 malam tanpa jemaat tahu untuk pembangunan gereja. Karena memang udah nggak ada duit. Dia bilang, duit di rekening saya hanya tinggal 20.000. Gembala besar, saudara. Gerejanya lumayan gede. Gereja besar karena gembalanya adalah ketua majelis daerah. Setelah itu, tahu-tahu di hari ketiga dia mau buka puasa, dia naik ke atas. Dia lihat balkon yang memang sudah terbangun tapi belum diapa-apain lah. Tuhan, ini adalah rumahmu, mau dibuat seperti apa? Saudara tahu apa yang terjadi? Handphone dia bunyi, zaman itu belum ada BlackBerry, masih SMS zamannya. Handphone dia bunyi masih zamannya handphone Nokia. Dia terima telepon, dia bilang, apakah benar saya berbicara dengan Bapak A? Oh iya betul, karena banyak penipuan dari zaman dulu, udah banyak penipuan ya saudara ya. Pak, saya mendengar bahwa Bapak punya gereja dan saat ini gereja Bapak sementara membangun dan membutuhkan dana. Oh iya betul, Pak, bos saya itu pengen nyumbang di gereja Bapak. Kira-kira berapa yang harus ditransfer? Bapak masih butuh dana berapa? 250 juta. Jadi dari 1, sekian M itu kurang 250 juta. Saudara tahu, orang itu bilang gini, Bapak saya minta nomor rekening Bapak, maka uang itu akan ditransfer. Anak muda itu datang untuk survei lokasi. Waktu itu, ini pendeta mikir, apakah ini penipuan, nanti nomor rekening saya diapa-apain. Tapi dia mikir, duit saya juga gak ada di rekening itu. Jadi pendetanya udah pasrah. Dia kasihlah nomor rekening dia kepada orang itu. Enggak pakai lama, Pak, cek nomor di rekening Bapak, uangnya udah masuk belum? 250 juta. Zaman dulu belum ada e-banking. Dia pergi ke bank bawa bukunya dan dia print 250 juta masuk untuk pembangunan gereja. Saudara tahu siapa yang kasih itu? Bukan anak Tuhan. Saudara kita dari seberang yang punya toko emas. Jadi saya makanya bilang, kalau pekerjaan Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati. Elia, waktu dia ada di tepi sungai Kerit, apa yang terjadi saudara? Dia dikejar-kejar sama Isabel, dia dikejar-kejar sama Ahab, penguasa negeri. Dia harus menepi ke tepi sungai Kerit. Siapa yang kirimin dia makan? Kalau saudara baca kita saudara tahu, burung kan? Burung apa? Burung gagak. Coba saudara malam-malam kalau ada burung gagak di atas rumah saudara. Nah, lari takut ya kan? Karena burung gagak itu bicara tentang ilmu hitam, tentang kematian. Tuhan bisa pakai burung gagak ini untuk kirim daging buat Elia. Jadi saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hidupmu, jangan pernah takut. Saat kita bertumbuh dan menghasilkan buah, hidup kita, karakter kita, pola pikir kita, maka akan jadi sama seperti Kristus. Karena bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Bukan kita lagi. Begitu juga dengan Yesus, waktu Yesus turun ke dunia. Bukannya Yesus, kalau misalkan Yesus mau mengandalkan dirinya, kekuatannya, saya percaya banget saudara, itu kesalahan itu gak akan terjadi sama kita. Tapi dia setia saudara, setia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kalau misalkan Yesus waktu itu menolak aja perintah Bapaknya, oh nggak mau, kayaknya hina banget sih mati di atas kayu salib. Karena orang-orang yang mati di kayu salib adalah orang-orang terkutuk saudara. Terkutuklah orang yang terganggu di atas kayu salib, itu ada di firman Tuhan. Yesus menjadi orang-orang terkutuk untuk apa? Nanggung kutuk yang ada sama kita saudara. Itu Yesus. Waktu Yesus meresponi dengan benar, keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Coba saudara, kalau waktu itu Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, dia tolak, dia perintahkan malaikat untuk membakar semua itu malaikat orang-orang yang nyalibin dia. Terjadi gak keselamatan itu? Enggak saudara.
Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan izinin orang-orang di sekitar kita untuk proses kita. Ini untuk para ibu-ibu nih yang biasanya kupingnya tipis. Kadang-kadang ada tetangga ngomongin kita, terus ya diomonginnya mungkin nggak bener. Kita kayak petinju, langsung cincingkan lenganmu, samperin orangnya. Kalau perlu cari rambutnya, ya kan? Itu rencana jahat, saudara. Itu bukan Tuhan. Yesus saat dia ada di atas kayu salib, dia berkata apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka nggak ngerti kebenaran, makanya mereka berbuat seperti itu. Orang-orang yang bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, hidupnya beda, saudara. Saya berapa kali, karena pelayanan saya itu kan kemana-mana. Jadi terakhir itu saya harus pergi ke daerah Jakarta Selatan, ke perumahan elit tempat para menteri tinggal. Nggak bisa dikatakan ada menteri tinggal di situ. Jadi yang masuk harus ya udah biasa ya kalau tinggalin ID card, tinggalin KTP gitu. Jadi mau di Gading Serpong, mau di PIK, mau di mana-mana ada, kita memang harus tinggalkan KTP kita. Saya pergi ke sana, terus waktu saya ke sana saya agak bingung kan, karena daerah baru, bukan mainan saya Jakarta Selatan. Kalau barat saya menguasai sampai ke Jalan Tikus, utara saya menguasai. Kalau selatan enggak, apalagi itu rumah orang kaya. Jadi saya bingung masuknya yang mana karena pintunya ada 2. Saya pergi dari sono, tapi bukan ini. Saya muter lagi, rupanya security depan tahu saya. Terus saya bilang, Pak, saya mau ke blok ini. Mau ketemu dengan siapa? Ibu ini kerja di salah satu BUMN yang bersulit, saudara. Jadi ibunya kecewa sama Tuhan karena di zaman COVID suaminya juga seorang petinggi. Dia bilang katanya, Mel, kamu tahu waktu hari itu suami saya pergi ke kantor dan dia masih di taman itu, dia tunjuk tamannya, dia ibaratnya baik gitu, saya goodbye gitu. Aku ke kantor dulu ya. Itu adalah terakhir kali saya melihat dia. Istrinya sendiri seorang petinggi di salah satu perusahaan negara ya. Terus dia bilang, tahukah kamu jam 11 saya dapat telepon dari orang kantornya bahwa suami saya dimasukkan ke ICU dan ternyata berapa jam kemudian dinyatakan lewat karena ternyata terpapar COVID. Dikatakan waktu itu zamannya bahkan untuk kremasi pun kami harus inden selama 1 minggu. Untuk kuburan sulitnya minta ampun. Mereka mau kubur di kuburan elit, tidak terima untuk penderita COVID. Akhirnya mereka cari kuburan yang ke arah Bogor sana, bayar hampir 100 juta.